Assalamualaikum arek-arek bonek dan bonita dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel favorit kalian, Bonek Wani, yang membahas topik menarik tentang Persebaya Surabaya. Sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar tim bajul ijo. Berita viral Persebaya hari ini. Berita pertama, tangis Dejan Tumbas pecah, tangis bahagia saat ia bersama rekan-rekannya di Persebaya menyanyikan Song for Pride. Berita kedua, kembali menang, pemain Persebaya Surabaya ini tidak lupa pesan pelatih. Berita ketiga, Persebaya Surabaya Fik gagal daratkan sosok idaman bonek, duet maut 6 tahun silam jadi pelipur laranya. Yuk simak berita selengkapnya berikut ini. Ke berita pertama, tangis Dejan Tumbas pecah, tangis bahagia saat ia bersama rekan-rekannya di Persebaya menyanyikan Song for Pride di tengah Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu lalu 15 Februari. Seusai Green Force menang 1-0 atas PSBS Biak dalam matchday 23 Liga 1 2024/2025. Kemenangan itu terasa istimewa bagi Persebaya. Itu adalah kemenangan perdana dalam 7 pertandingan terakhir. Bagi Tumbas, itu adalah kemenangan perdananya bersama Persebaya sejak bergabung dengan Persebaya pada putaran kedua bersama Dimedimov. Tidak sekalipun mereka merasakan kemenangan, hanya sekali hasil seri, selebihnya kalah. Ini merupakan pengalaman pertama saya, hal yang paling indah dalam karir sepak bola saya sejauh ini. Perasaan ini tidak bisa saya ungkapkan dalam kata-kata, ungkap Tumbas. Terima kasih untuk supporter yang sudah memenuhi stadion, memberikan dukungan luar biasa kepada kami, lanjutnya. Dalam 6 pertandingan putaran kedua, Tumbas selalu tampil pemain asal Serbia itu termasuk pemain yang ekspresif, menunjukkan emosi yang meledak-ledak dalam setiap pertandingan. Ia juga pemain yang pantang menyerah saat Bruno Moreira gagal memasukkan tendangan penalti dalam pertandingan melawan Malut United. Ia menjadi pemain pertama yang menyemangati sang kapten. Dalam pertandingan melawan PSBS kemarin, Tumbas bermain sebagai gelandang box to box. Sepanjang karir pemain berusia 25 tahun tersebut, itu sebenarnya bukan hal terbaru. Termasuk saat ia terpilih sebagai pemain asing terbaik Liga 1 Tajikistan musim lalu. Namun, di Persebaya itu adalah kali pertama Tumbas bermain di posisi tersebut. Dalam 5 pertandingan sebelumnya, ia bermain sebagai penyerang winger maupun penyerang tengah. Dan ternyata Tumbas menjawab kepercayaan pelatih di posisi gelandang dengan baik. Laga kemarin adalah clean sheet pertama dalam 8 pertandingan terakhir bajul ijo. Tumbas dipasang di posisi gelandang karena 2 pemain asing Persebaya, Gilson Costa dan Muhammad Rashid, absen karena akumulasi kartu. Dan ternyata Tumbas memberikan peran yang maksimal. Sebelumnya saya pernah bermain sebagai gelandang, juga posisi lainnya, dan saya selalu akan memberikan yang terbaik dimanapun saya diminta untuk bermain, kata Tumbas. Buntutnya, Dejan Tumbas yang berlabel 3,48 miliar rupiah via transfer market tersebut tengah membuat bonek kesemsem dengan peran barunya di Persebaya Surabaya. Bahkan jelang melawan Dewa United, bonek meminta Dejan Tumbas untuk menjadi gelandang lagi menggantikan peran Gilson Costa yang belakangan kerap dikritik tajam tersebut. Dejan Atimo Ijo Ca, ujar akun @danang_greenlot. Dejan Tumbas top player, tulis akun @menggila_bola_surep. Setidaknya Tumbas sukses mengajari Gilson bagaimana menjadi gelandang yang baik untuk Persebaya. Meskipun striker, Tumbas tampak lebih baik daripada Gilson, si anak emas Munster. Dan yang penting, tanpa Gilson Persebaya bisa menang. No Gilson sama dengan 3 poin. Lanjut ke berita kedua. Setelah menelan rentetan hasil buruk, Persebaya Surabaya kembali menang atas PSBS Biak dengan skor 1-0. Dalam pekan ke-23 BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 15 Februari 2025. Uniknya, kemenangan Persebaya Surabaya didapatkan tanpa kehadiran pelatih kepala Paul Munster yang absen karena hukuman.
Pemain Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, menceritakan bagaimana timnya menang atas PSBS Biak. Ia mengakui bahwa tetap ikuti pesan instruksi dari Munster. Ya, semua strategi dan taktik dimulai dari Coach Munster. Pesannya tetap sama, gaya permainan kami tidak berubah, baik dengan atau tanpa Munster. Taktik dan strategi tetap sama seperti yang kami latih. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak berada di pinggir lapangan saat pertandingan, ujar Bruno dikutip dari Liga Indonesia pada 18 Februari 2025. Walaupun Munster tidak menemani baju hijau di pinggir lapangan, ia mengakui telah menyiapkan strategi dengan matang. Bahkan kehadiran asisten pelatih baju hijau Uston Nawawi punya peran penting untuk memastikan plan dari Munster tetap berjalan. Coach Munster memang absen karena skorsing, tapi selama minggu persiapan dia sudah memberikan semua taktik untuk pertandingan. Dia berbicara kepada kami, mengadakan pertemuan, dan memberikan instruksi. Dia hanya tidak berada di lapangan saat pertandingan, tetapi dia tetap menjadi bagian dari kemenangan ini, tambahnya. Dia memberikan banyak arahan selama minggu persiapan, cara bermain terbaik, strategi yang harus dijalankan agar bisa menang. Coach Uston juga bekerja sama dengannya, jadi mereka berdua memberikan semua taktik untuk meraih kemenangan, jelasnya. Hasil ini membuat klub kebanggaan Arek Surabaya ada di posisi kedua klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini dengan 41 poin. Pekan selanjutnya Persebaya Surabaya akan menjalani laga tandang dengan Dewa United mulai 21 Februari 2025 di Stadion Pakansari. Next, ke berita ketiga. Kursi kepelatihan Persebaya Surabaya kini tengah jadi bahan pergunjingan. Hasil buruk dalam 6 laga terkini Persebaya Surabaya di tangan Paul Munster jadi sebabnya. Puncaknya terjadi saat Persebaya Surabaya ditekuk tim papan bawah Persis Solo dengan skor 2-1. Selepas laga kontra Persis Solo, Paul Munster tak terlihat lagi saat Persebaya Surabaya kontra PSBS Biak. Sebagai pengganti sementara pendamping Bruno Moreira DKK, Persebaya Surabaya menunjuk Uston Nawawi. Di sisi lain, bola panas absennya Paul Munster center disebutkan sebagai sinyalnya angkat kaki dari Persebaya Surabaya. Terlebih, bonek pernah mendengungkan satu pelatih kondang yang belum lama nganggur dilepas Borneo FC, Pieter Huestra. Tapi sayang, kans Persebaya Surabaya mendaratkan sosok yang diidamkan bonek sebagai ganti Paul Munster itu tak akan terrealisasi dalam waktu dekat. Mengingat Pieter Huestra belum lama ini justru condong menuju ke PSSS Sleman sebagai ganti Mazzola Junior, di mana Pieter Huestra sudah kepergok sedang makan di Sleman. Kabar itu diungkap oleh akun fansbase PSSS Sleman @sleman.football Selasa 18 Februari 2025. Di mana dalam foto tersebut Pieter Huestra nampak ditemani oleh agen Muli Munial dan satu orang berkaos hitam. Lantas dengan kepergoknya Pieter Huestra dimakan Sleman, akankah Persebaya Surabaya kembalikan duet maut 6 tahun silam sebagai pelipur laranya? Ramai dikabarkan, bonek juga menyarankan manajemen Persebaya Surabaya untuk pulangkan Aji Santoso untuk kembali berduet dengan Uston Nawawi. Di mana duet Aji Santoso dan Uston Nawawi pernah membuat Persebaya Surabaya sangat disegani di Liga 1 2019 lalu. Saat itu Persebaya Surabaya jadi penantang gelar Liga 1 2019 bersama Bali United. Nah, saat itu Persebaya Surabaya hanya mampu menduduki posisi kedua klasemen akhir kalah dari Bali United. Meski begitu, gelar Piala Gubernur Jawa Timur 2020 berhasil dikantongi Aji Santoso bersama Persebaya Surabaya. Bagaimana kans Persebaya Surabaya pulangkan Aji Santoso? Bicara kans, peluang Persebaya Surabaya reuni dengan Aji Santoso terbuka lebar seusai satu kandidat yang diagungkan bonek Pieter Huestra sudah condong ke PSSS Sleman. Dengan catatan, Persebaya Surabaya wajib menyodorkan nilai kontrak, gaji dan nilai transfer menggiurkan agar Aji Santoso mau meninggalkan kursi kepelatihannya di PSPS Pekanbaru meski disodori kontrak baru.
Tawaran itu bisa diberikan Persebaya Surabaya lebih cepat setelah Aji Santoso menuntaskan kiprahnya bersama PSPS Pekanbaru di babak playoff Liga 2 2024. Untuk informasi, statistik terkini Aji Santoso di PSPS Pekanbaru sukses torehkan 10 kali menang, 6 seri, dan 6 kali menelan kekalahan dari 22 pertandingannya. Akankah Aji Santoso comeback ke Persebaya dan duet maut 6 tahun silam terwujud kembali? Kita nantikan kabar baiknya. Semoga manajemen dan seluruh jajaran ofisial Persebaya menentukan sikap terbaiknya. Tugas bonek dan bonita berikan support dan doa terbaik untuk tim kesayangan kita Persebaya Surabaya. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter bonek bonita. Mari kita dukung sekuat Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam bonek mania, bonek wani.